Bayangkan, seorang hamba yang begitu mulia, yang hidupnya dipenuhi amal, yang wafatnya mengguncang alam, tetap merasakan himpitan kubur. Satu himpitan yang bisa mematahkan tulang. Lalu, kita ini siapa? Yang masih berkutat dengan dosa, masih sering lalai salat, masih sibuk mengejar dunia, masih menunda taubat. Adakah kita merasa aman dari himpitan itu? Jangan sombong dengan amal yang belum tentu diterima. Jangan tenang dengan usia yang belum tentu panjang. Karena kubur tidak pernah peduli siapa kamu di dunia. Yang ia pedulikan hanyalah bekalmu untuk akhirat. Sa'ad bin Mu'adz sudah menggetarkan langit dengan keimanannya. Lalu dengan apa kita akan mengguncang alam ini saat mati nanti? Dengan amal atau hanya dengan dosa? Renungkanlah. Karena setelah nyawa terpisah, semua penyesalan tak lagi berguna. Namun ada perbedaan. Bagi orang beriman, himpitan kubur hanya sekejap, sebagai bentuk penyucian. Setelahnya kuburnya dilapangkan, ruhnya mendapat kenikmatan, dan ia tertidur dengan damai, bagaikan pengantin yang menanti hari pertemuan. Sedangkan bagi orang kafir, himpitan itu terus berlangsung, menyiksa, menghancurkan, sampai tulang-tulangnya remuk dan ruhnya menjerit dalam penyesalan. Alam kubur bukan sekadar tempat menunggu. Ia adalah awal perjalanan akhirat. Maka marilah kita merenung, sudah cukupkah bekal yang kita bawa? Sudah cukupkah amal yang mampu menerangi kesendirian kita nanti? Jika Sa'ad bin Mu'adz pun mengalami himpitan, apa kabar dengan kita? Kami berharap yang menonton video ini, mari kita sama-sama merenung sejenak sambil berdoa. Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah taubat kami. Lapangkanlah kubur kami. Selamatkan kami dari azab dan fitnah kubur. Jadikanlah kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga, bukan sebagai jurang dari jurang-jurang neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Muslim, kematian bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang lebih nyata dari hidup ini. Kita meyakini adanya alam barzakh, alam penantian yang terbentang antara dunia dan akhirat. Disinilah segalanya dimulai, alam kubur, tempat yang sunyi, gelap, dan benar-benar asing. Bukan cuma tanah yang digali, bukan sekadar liang lahat yang ditutup nisan, tapi alam tak kasat mata, dunia perantara yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Saat tubuh dibaringkan dalam liang kubur dan tanah ditimbun di atasnya, ruh tak dibiarkan diam. Ia segera masuk ke fase baru, alam barzakh. Begitu ruh berpisah dari jasad, tak ada jalan kembali. Dua malaikat mendatanginya. Mereka tak membawa damai bagi yang lalai. Mereka datang membawa pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan jawaban itu bukan dari hafalan, tapi dari keyakinan yang tertanam dalam hati semasa hidup. Lalu dimulailah ujian sejati. Bagi orang beriman, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Cahaya menyinari tubuhnya, ruhnya tenang, aroma surga menyapanya. Ia tahu tempatnya kelak, indah. Namun bagi yang ingkar, tanah itu menyempit, menghimpit tubuhnya hingga tulang berserakan. Kegelapan dan azab datang silih berganti. Tak ada tempat untuk lari, tak ada yang bisa menyelamatkan. Kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau berubah menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Di sanalah ruh menunggu hingga sangkakala ditiup dan hari kebangkitan tiba. Maka renungkanlah, semua ini bukan dongeng, bukan sekadar kisah untuk ditakuti, tapi peringatan
agar hidupmu hari ini jadi bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Karena hakikatnya, yang benar-benar hidup adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz saja masih merasakan himpitan kubur, bagaimana dengan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada seorang pun yang bisa selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Ia bukanlah orang biasa. Ia adalah pemimpin kaum Ansyar, seorang sahabat yang keislamannya membuat langit berguncang. Ketika ia wafat, arsy Allah bergetar. Langit terbuka menyambut ruhnya, dan 70.000 malaikat turun mengiringi jenazahnya. Bayangkan, seorang sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang mulia, yang dijanjikan surga, yang hartanya habis untuk Islam. Namun setiap kali beliau berdiri di hadapan kuburan, tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir deras membasahi janggutnya. Tangis itu bukan tangis biasa. Itu adalah jeritan batin yang menyadari betapa dahsyatnya alam kubur. Hani, bekas budak beliau, pernah bertanya heran, "Wahai Utsman, ketika disebut surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi mengapa engkau menangis saat berdiri di dekat kubur?" Utsman menjawab dengan suara bergetar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi jika ia tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat dan mengerikan. Rasulullah pun bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibanding kubur. Begitu menakutkannya alam kubur, hingga para sahabat menangis ketakutan saat menatapnya. Karena siapa yang selamat di sana akan mendapati ketenangan setelahnya. Tapi siapa yang diazab akan menanti siksa yang lebih pedih. Orang beriman yang melihat surga disiapkan dalam kuburnya akan berseru penuh harap, Ya Rabb, segerakanlah kiamat. Aku ingin segera kembali kepada keluarga dan hartaku. Tapi orang kafir yang merasakan pedihnya azab kubur justru merintih, Ya Rabb, jangan datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya lebih kejam dan lebih mengerikan. Inilah alam kubur, bukan sekadar tempat gelap dan sunyi, tapi awal dari kenyataan abadi yang akan menghampiri setiap manusia. Maka selagi napas masih di dada, bersiaplah, karena kita semua sedang berjalan menuju ke sana. Maka jangan tunda taubatmu, jangan menunggu tua untuk bersujud, karena tanah tak pernah menunggu siapapun. Akhirnya, tubuh itu dibaringkan dalam liang lahat. Tanah pun mulai menimbun satu persatu bagian tubuhnya. Dingin, sempit, gelap. Tidak ada tempat kembali. Satu persatu para pengantar berpamitan. Sebagian melangkah pergi dengan diam, sebagian lain masih tertunduk menahan duka. Mungkin masih ada yang tertinggal di sisi pusara, meneteskan air mata, berdoa lirih, atau hanya diam memandang tanah basah yang baru saja mengubur orang yang mereka cinta. Tapi bagi sang jenazah, itu adalah awal dari perjalanan yang panjang. Dari balik dalam tanah, ruh mendengar derap langkah, kaki orang-orang yang baru saja meninggalkannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayat benar-benar mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya ketika mereka pergi meninggalkannya. Langkah kaki itu makin menjauh, suara sedih makin sayup, lalu sunyi. Tak ada lagi yang tersisa kecuali amal-amal selama di dunia. Harta, jabatan, bahkan nama besar, semua telah tertinggal di atas sana. Kini yang menemaninya hanyalah 3 hal, amalnya, ilmunya, dan anak-anak saleh yang mendoakannya. Kemudian setelah itu, peristiwa demi peristiwa pun terjadi.
Ruh itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya yang telah dikubur. Lalu dua malaikat pun datang mendekat, Mungkar dan Nakir. Mereka mendudukkan si jenazah, lalu dimulailah pertanyaan yang nanti dapat menentukan akan nasib si jenazah. Siapa? Ia menjawab dengan mantap, Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Siapa lelaki yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab, dia adalah utusan Allah. Apa yang membuatmu tahu semua ini? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya, dan membenarkannya. Kemudian terdengarlah suara dari langit, memecah keheningan alam kubur. Hambaku ini telah berkata benar, bentangkanlah untuknya permadani dari surga, dan bukakanlah sebuah pintu menuju surga. Seketika itu, semerbak harum dari surga menguar ke seluruh liang lahatnya, dan kuburnya pun diluaskan sejauh mata memandang. Tak lama kemudian muncullah seseorang, berwajah tampan, berpakaian bersih dan indah, tubuhnya memancarkan aroma yang menenangkan. Ia berkata dengan senyum menyejukkan, bergembiralah dengan kabar yang akan menenangkanmu. Inilah hari yang dulu telah dijanjikan untukmu. Sang mukmin pun bertanya dengan penasaran, siapa engkau yang wajahmu membawa cahaya kebaikan? Orang itu menjawab, aku adalah amal syalihmu selama di dunia. Maka si mukmin berseru penuh harap, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, agar aku segera kembali kepada keluargaku dan tempat tinggalku di surga. Jika memang yang dikuburkan itu adalah seorang mukmin, maka ia tidak sendirian. Amal-amalnya datang mendampingi. Salat berdiri tegak di sisi kepalanya. Puasa berjaga di sisi kanannya. Zakat menjaga dari sebelah kiri. Dan berbagai amal kebaikan, seperti berkata jujur, menjaga silaturahim, dan berbuat baik kepada sesama, berdiri di dekat kakinya. Ketika malaikat mendatanginya dari arah kepala, salat pun berseru, dari arahku tidak ada jalan masuk. Lalu malaikat beralih ke sebelah kanan, namun puasa menjawab, dari arahku tidak ada jalan masuk. Dari kiri, zakat pun berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Dan saat malaikat mencoba dari arah kaki, amal-amal kebaikan itu berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Ia pun disuruh duduk. Dengan rasa tenang dan penuh harap, ditampakkan kepadanya cahaya seperti matahari yang hampir terbenam. Kemudian ia ditanya, siapa lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa pendapatmu tentangnya? Dengan lembut dan penuh keyakinan ia menjawab, biarkan aku salat terlebih dahulu. Malaikat berkata, Kau akan bisa melakukannya nanti. Jawablah pertanyaan kami terlebih dahulu. Lalu ia bertanya, apa pertanyaan kalian? Dan mereka berkata, apa pendapatmu tentang lelaki ini yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab dengan tegas, aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah. Ia membawa kebenaran dari sisinya. Kemudian terdengar suara berkata, dengan dasar iman itulah engkau hidup, dan dengan iman itu pula engkau wafat. Dan insya Allah, dengan keimanan itu pula engkau akan dibangkitkan kelak. Setelah itu, dibukakan baginya sebuah pintu menuju surga. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu kelak, semua ini telah Allah siapkan untukmu. Hatinya dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan yang tak bisa digambarkan. Lalu diperlihatkan pula kepadanya pintu menuju neraka, seraya dikatakan, itulah tempatmu, andai engkau berpaling dari Tuhanmu. Maka bertambahlah rasa syukur dan kebahagiaannya, karena selamat dari tempat yang mengerikan itu. Kemudian kuburnya diluaskan sejauh 70 hasta, diterangi dengan cahaya, jasadnya dikembalikan seperti semula, dan ruhnya dijadikan dalam bentuk terbaik, menjelma menjadi burung yang bertengger di pepohonan surga. Demikian juga ketika ruh seorang manusia yang ingkar, ruhnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya setelah dikubur. Dua malaikat pun datang dan mendudukkannya. Mereka bertanya, siapa yang? Namun ia hanya tergagap ketakutan. Aku tidak tahu. Lalu mereka kembali bertanya, siapa lelaki yang diutus di tengah kalian ini? Ia pun menjawab kebingungan, aku tidak tahu. Lalu terdengarlah suara keras dari langit, dia telah berdusta, bentangkanlah untuknya permadani dari api neraka,
dan bukakanlah sebuah pintu menuju neraka. Sekejap, hawa panas dan racun neraka menyergap tubuhnya dari segala arah. Kuburnya menyempit, menekan tubuhnya, hingga tulang-tulang rusuknya saling bertaut dan bergeser. Tak lama kemudian, datanglah seseorang, berwajah buruk, berpakaian kotor, dengan aroma yang busuk dan menusuk. Ia berkata, "Bersiaplah menerima kabar yang akan memperburuk keadaanmu. Inilah hari yang dahulu telah dijanjikan untukmu." Si kafir pun gemetar ketakutan dan bertanya, "Siapa engkau? Wajahmu membawa keburukan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk selama hidup di dunia." Maka si kafir pun meratap dalam kesakitan, "Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Lalu diperlihatkan juga kepadanya pintu menuju neraka seraya dikatakan, "Itulah tempat tinggalmu, karena engkau telah berpaling dari Tuhanmu dan engkau akan kekal di dalamnya." Setelah pertanyaan kubur dan setelah diberi tempatnya masing-masing, baik dihamparkan permadani dari surga atau dibentangkan api dari neraka, ruh pun masuk ke fase baru, masa penantian, masa yang tidak terhitung tahun, masa yang tak ada siang dan malam. Itulah alam barzakh, dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Bagi ruh seorang mukmin, ia berada dalam keadaan tenang. Hadits dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika ruh orang beriman diangkat ke langit, lalu dikembalikan kembali kepada jasadnya, ia ditempatkan di dalam taman surga, dalam bentuk burung yang bergantung pada pohon-pohon surga. Di sanalah ia menikmati aroma surga, melihat tempatnya yang telah dijanjikan Sang Pencipta. Lalu ia berkata dengan penuh kerinduan, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan kenikmatan yang telah kau janjikan." Namun, tidak untuk ruh orang kafir dan munafik. Mereka dikurung dalam siksa dan sesal yang tiada akhir. Azab datang pagi dan petang, terus-menerus sampai datangnya kiamat. Sebagaimana disebut dalam firman Allah, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan, "Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras." Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa menghindar, dan tidak bisa berdoa agar waktunya ditunda. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar dan rasa takut yang mengunci. Ruh-ruh itu kemudian berkumpul dan saling bertanya. Pernah disebutkan dalam beberapa atsar, ruh orang mukmin akan bertemu dengan ruh-ruh mukmin lain yang lebih dahulu meninggal. Mereka menyambutnya dan saling bertanya, "Apa yang terjadi pada si Fulan? Apa kabar si Fulan?" Jika ia berkata bahwa si Fulan belum menyusul, mereka berkata, "Inna lillah," berarti ia tidak selamat. Beginilah kehidupan di alam barzakh. Ruh tidak hilang, tidak tidur, tapi sadar. Sadar namun tak bisa kembali. Sadar namun tak bisa berbuat apa-apa. Sadar namun hanya menunggu saat yang pasti datang, di mana langit akan terbelah, bumi berguncang, dan segala ruh dikembalikan ke jasadnya. Itulah hari kebangkitan. Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal besar atau tertimpa musibah besar akan terpelihara dari ujian dan azab kubur. Di antaranya adalah orang yang mati syahid, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya mengapa mereka tidak diuji di kubur. Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Juga orang yang gugur saat berjaga di jalan Allah, yang amalnya terus mengalir hingga kiamat dan terjaga dari fitnah kubur. Termasuk pula orang yang meninggal di hari Jumat, karena Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Dan terakhir orang yang wafat karena sakit perut, sebagaimana sabda Nabi, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur. Alam kubur bukanlah akhir, ia adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah detik-detik pertama dari perhitungan dimulai. Bagi mereka yang beriman dan membawa bekal takwa, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, dipenuhi cahaya, kelembutan, dan kedamaian. Ruhnya beristirahat dalam naungan rahmatnya. Ia ditunjukkan tempatnya kelak di surga, lalu ia berkata, "Ya Rob, aku rindu bertemu denganmu." Namun bagi mereka yang lalai, yang hidup tanpa tujuan akhir, yang mempermainkan syariatnya,
yang tak sempat bertobat dan enggan sujud, kubur menjadi awal dari azab yang pedih. Dipukul oleh dua malaikat yang tak mengenal belas kasih, dijepit hingga tulang-tulang remuk, dipenuhi kegelapan dan ketakutan. Dan ia pun berseru, "Ya Rob, jangan lanjutkan semua ini." Sahabat muslim yang beriman, setiap kita akan melewati gerbang itu. Tak peduli seberapa tinggi jabatan, seberapa besar harta, atau seberapa terkenal kita di dunia. Semuanya akan dibungkus kain kafan, diturunkan ke liang sempit, ditinggal pergi satu persatu, lalu tinggallah kita sendirian. Hanya lisan yang terbiasa menyebut nama Allah dengan penuh iman, hanya hati yang bersih dan amal yang ikhlas, yang mampu menjawabnya. Karena saat itu, bukan kepintaran yang bicara, bukan logika yang menjawab, tapi apa yang benar-benar hidup dalam hati, itulah yang menjadi saksi. Sadarkah kita? Dunia ini fana. Kita terlalu sibuk mengejar gemerlapnya, sampai lupa bahwa tempat peristirahatan kita sudah menunggu. Pernahkah kita menyempatkan diri menziarahi kubur, merenung di hadapannya, bertanya pada diri sendiri, kalau aku yang dimasukkan ke sini malam ini, apa aku siap? Alam kubur mengajarkan kita satu hal besar. Segalanya akan ditinggal kecuali amal. Bukan followers, bukan likes, bukan saldo rekening, bukan jabatan atau gelar, tapi salat yang kita jaga, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, sedekah yang kita sembunyikan, kata-kata lembut kepada orang tua, sujud-sujud panjang yang hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan tunggu esok, karena kematian tak menunggu kesiapan. Berapa banyak orang yang kemarin masih tertawa, hari ini sudah terdiam dalam tanah? Saudaraku, mari kita persiapkan bekal. Mari kita perbanyak istighfar, perbanyak amal, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jika selama ini hidup kita penuh dosa dan gelap, masih ada waktu untuk kembali. Rahmat Allah luas, pintu taubat masih terbuka, asal kita mau mengetuknya. Semoga kita semua ketika memasuki alam kubur kelak, ditemani cahaya iman, bukan dalam gelap azab. Dan semoga kubur kita menjadi taman surga yang indah, bukan lubang neraka yang mengerikan. Semoga kisah ini menggugah hati kita semua, menjadi pengingat bahwa dunia ini hanyalah persinggahan dan perjalanan panjang belumlah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tinggalkan komentar jika kamu merasakan pelajaran dari kisah ini. Bagikan ke orang-orang terdekatmu, karena satu video sederhana bisa jadi wasilah hidayah bagi banyak jiwa. Subscribe jika kamu ingin terus menyimak kisah-kisah yang menyejukkan hati dan menuntun langkah menuju cahaya kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema Azab Kubur Muslim dan Kafir sesuai amal perbuatannya di dunia. Sebuah lanjutan kisah yang akan menggugah hati dan membuka mata tentang apa yang terjadi setelah kita mati, di mana kita akan terus berjalan, menelusuri kisah, menyusuri hikmah, dan memetik pelajaran untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.